Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Masih bab yang pertama dengan subbab alat reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai ya. Kita mulai. Alat reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Alat reproduksi pada laki-laki akan terlihat seperti gambar berikut. Oke. Pada laki-laki terdapat skrotum. Skrotum adalah bagian yang berfungsi untuk melindungi testis. Testis adalah bagian yang memiliki sepasang. Kalau pada laki-laki ada dua, jadi kalau tiga berarti itu tidak benar ya, harusnya dua sepasang. Dia berfungsi untuk menghasilkan sperma. Berikutnya bagian epididymis. Epididymis adalah bagian yang berlekuk-lekuk, fungsinya untuk mematangkan sperma atau mendewasakan sperma. Kemudian bagian vas deferens. Vas deferens adalah salurannya sangat panjang bagi sperma sampai ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau vesika seminalis adalah bagian yang bentuknya kecil dan sepasang. Ini berfungsi untuk tempat istirahat dan pemberian makanan pada sperma. Kemudian menuju prostat. Prostat itu bagian yang di antara jalan dari kandung kemih dan jalan dari kandung kemih berupa air kencing dan jalan sperma. Kemudian uretra. Uretra adalah saluran panjang ini yang menuju keluar atau pengeluaran terakhir, di mana nanti di uretra terdapat kelenjar bulboretralis atau Cowper's. Kemudian penis. Penis itu adalah bagian terakhir pada laki-laki yang di dalamnya ada uretra. Oke. Sekarang keterangannya. Testis yang tadi adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang. Dia menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Hanya pada laki-laki. Kemudian epididymis, saluran panjang berkelok yang keluar dari testis untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Kemudian vas deferens, saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung ke kelenjar prostat. Kemudian fungsinya pada vas deferens adalah untuk mengangkut sperma menuju ke vesikula seminalis. Sekarang uretra. Uretra adalah saluran panjang yang terdapat di dalam penis. Penis adalah organ kopulasi untuk memindahkan sperma ke dalam organ reproduksi betina. Dan skrotum yang tadi ya, selaput pembungkus testis yang mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Sehingga kalau suhunya terlalu dingin, maka spermatozoanya akan mati. Oke, kita lanjutkan. Kelenjar pada organ reproduksi pria. Ini hanya terdapat pada laki-laki atau pria. Yang pertama adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis yang saluran sangat kecil tadi, itu tempat untuk menampung sperma berjumlah sepasang dan menghasilkan getah berwarna kekuningan untuk nutrisi sperma, untuk makanan sperma dan bersifat basa atau alkali. Berikutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan getah putih, sifatnya asam. Dan kelenjar Cowper's atau bulboretralis yang tadi berada di uretra akan menghasilkan getah berupa lendir bersifat alkali untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Sehingga kalau diperhatikan baik-baik, kelenjar ini ada di bagian vesikula seminalis, ada di prostat, dan ada di saluran uretra. Kenapa di saluran uretra yang berupa kelenjar bulboretralis atau Cowper bersifat alkali? Karena jika saluran kencing ini menghasilkan air kencing sifatnya asam dan si sperma keluar dari sini, maka dia akan mati. Sehingga ini harus mengeluarkan kelenjar yang sifatnya basa dulu sehingga sperma bisa masuk, bisa keluar dengan aman dan hidup. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah alat reproduksi pada wanita.
Oke, kalian bisa perhatikan gambarnya. Alat reproduksi pada wanita, gambarnya seperti baju ya. Kita akan lihat yang pertama adalah ovarium. Inilah ovarium. Di ovarium inilah nanti akan terbentuk sel telur, di mana sel telur nanti akan keluar. Kemudian ditangkap oleh fimbriae. Ketika ovarium itu mengeluarkan sel telur dan sel telurnya keluar disebut ovulasi. Setelah ditangkap fimbriae, maka dia akan menuju ke tuba Fallopi jalan. Ya. Di tuba Fallopi inilah sebagai tempat untuk bertemunya sel kelamin dan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Jadi kalau sel telur sudah sampai sini, kok tiba-tiba ada sperma masuk, maka bertemunya di sini. Oke ya, tuba Fallopi atau biasa disebut oviduct atau saluran sel telur boleh. Lanjut ke endometrium. Ini bagian endometrium atau dinding rahim. Ya. Endometrium ini fungsinya jika sel telur yang sudah dibuahi nanti dia akan menempel di sini. Ketika mengalami pembelahan kelas 8 ya, masih ingat ya, klifik, pembelahan, morula, blastula, kemudian dia akan menempel di sini. Kemudian dia akan menuju bagian sini dan dia akan terjadi apa? Perbesaran di uterus atau rahim. Uterus atau rahim itu tempat untuk perbesaran atau perkembangan janin. Berikutnya serviks. Serviks adalah leher rahim dan vagina adalah tempat pengeluaran bayi. Keterangannya, ovarium berjumlah sepasang, berfungsi menghasilkan sel ovum dan hormon. Hormon yang dihasilkan antara lain estrogen untuk mempertahankan sifat sekunder wanita. Sifat sekunder wanita masih ingat ya, kelas 8 misalnya haid, pinggul membesar, kemudian payudara membesar dan sebagainya. Dan membantu proses pematangan sel ovum. Yang berikutnya adalah progesteron, memelihara masa kehamilan. Jadi ketika hamil, progesteron itu akan tinggi. Fungsinya untuk menyangga agar janin tidak rontok. Fimbriae atau fimbria untuk menangkap sel ovum yang dikeluarkan oleh ovarium. Berikutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi yang tadi saya jelaskan seperti tangan atau lengan ya. Nah, ini seperti lengan, itu tuba Fallopi. Ada dua ya. Fungsinya adalah sebagai tempat fertilisasi. Fertilisasi itu bertemunya sel telur dan sel sperma atau sebagai tempat pembuahan. Oke, kita lanjutkan. Endometrium. Endometrium itu tadi dinding rahim, tempat menempelnya embrio ya, dan nanti terbentuk plasenta di situ. Kemudian uterus atau rahim, tempat pertumbuhan embrio. Yang keenam adalah serviks, leher rahim dan vagina, tadi tempat pengeluaran bayi atau tempat pengeluaran waktu menstruasi. Sekarang kita akan belajar tentang gametogenesis. Apa itu gametogenesis?